Narasi metaverse tidak akan mati. Bahkan ini baru saja dimulai. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas satu narasi yang mungkin tidak ada lagi yang membahasnya, karena sempat viral sebetulnya pada bulan Januari, tapi betul-betul mengecewakan banyak investor karena narasinya nggak gerak sama sekali kawan-kawan. Oke, kita akan membahas narasi metaverse yang sangat hype sekali ketika tahun 2021, bahkan semua perusahaan besar juga sempat FOMO dan sempat shifting ke metaverse kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas narasi ini. Bagi saya ini merupakan narasi yang super underrated sekali ataupun orang-orang salah kaprah terkait narasi ini. Yang pertama mungkin jikalau Anda sadar, anak-anak di generasi alpha ataupun umur 10, umur 15, umur 5 dan sebagainya, mereka sangat familiar dengan yang namanya metaverse. Jikalau Anda pernah mendengar game yang bernama Minecraft, berikutnya ada Roblox, berikutnya ada Fortnite, berikutnya Growtopia misalnya dan sebagainya, ini menjadi gaya hidup yang betul-betul baru di dunia anak-anak kecil ataupun generasi alpha. Mereka bertransaksi di sana, mencari teman di sana, bersosialisasi di sana dan sebagainya kawan-kawan. Ini bagi saya satu hal yang betul-betul terlihat jelas sekali, tapi belum banyak orang yang aware kawan-kawan. Jadi Roblox betul-betul menjadi sosial media untuk generasi Z dan juga generasi alpha kawan-kawan. Ini big statement, bold statement bagi saya, di mana gaming menjadi the new social media bagi generasi alpha. Berikutnya sama seperti di sini kawan-kawan, jikalau Anda mengetahui terkait Gartner Hype Cycle, itu artinya tiap teknologi itu ada yang namanya winter terlebih dahulu sebelum mencapai adopsi massal kawan-kawan. Jadi yang pertama itu hanya hype sesaat, berikutnya winter ataupun koreksi dalam, baru naik pelan-pelan untuk mencapai tahap adopsi massal. Saya rasa metaverse juga sekarang dalam tahap tersebut kawan-kawan, winter ya. Oke, berikutnya jikalau saya cek di seluruh project crypto, jujur saya tidak menemukan satu project yang legit terkait crypto dan juga metaverse. Ada beberapa nama besar, tapi saya tidak bisa mention juga karena jujur saja tidak menemukan alpha yang baik di beberapa project tersebut. Dan hanya ada satu project yang bagi saya memiliki potensi besar dan juga memiliki relevansi ya dengan narasi metaverse yang sekarang ada. Projectnya bernama Bitmap. Jikalau Anda tahu, market cap keseluruhan Bitmap sekarang hanya di sekitar 50 juta dolar, peaknya di 300 juta dolar kawan-kawan. Artinya sekarang dia dalam tahap koreksi besar sekali. Dan jikalau Anda bandingkan dengan Sandbox dan juga beberapa project metaverse lainnya, cukup jauh kawan-kawan ya, karena mereka pernah mencapai peak di sekitar 9-10 billion dolar market cap kawan-kawan. Cukup jauh dengan Bitmap sekarang. Dan Bitmap itu apa sih kawan-kawan? Bitmap merupakan simpelnya ya, metaverse ini sebetulnya bukan satu aplikasi khusus ataupun satu project khusus. Ini lebih ke seperti framework ya kawan-kawan ya, ataupun rangka yang dapat Anda integrasikan dengan berbagai macam aplikasi. Dan ini bukanlah project dari satu orang, ini dari beberapa kumpulan orang kawan-kawan. Jadi ini lebih dari project komunitas. Berikutnya ini open source dan juga dia adalah framework ya, bukan aplikasi. Tapi Anda dapat membeli NFT-nya ataupun ya intinya sangat sulit dijelaskan sebetulnya kawan-kawan. Jadi setiap blok baru di Bitcoin akan meluncur satu lahan baru ataupun satu metaverse baru di Bitmap ini. Mungkin simpelnya seperti itu kawan-kawan. Oke, yang pertama, di mana harga Bitmap belakangan lagi naik luar biasa tinggi sekali, 100% dalam 30 hari terakhir. Dan tampaknya hal ini terjadi karena ada yang berbicara terkait Bitmap ini di acara token 2049 ataupun acara kripto yang super besar itu kawan-kawan. Oke, berikutnya ini merupakan project yang memiliki banyak sekali developer yang bekerja sama untuk membesarkan Bitmap. Tidak hanya satu pihak, tetapi beberapa pihak yang memiliki visi yang sama kawan-kawan. Oke, berikutnya sekarang harga sedang murah sekali. Ada beberapa Bitmap yang murah, bahkan harganya dari sekitar 5 juta hingga 10 juta yang sekarang kawan-kawan ya. Dulu harganya sempat mahal banget kawan-kawan, sekarang lagi koreksi, jadi lagi lumayan murah kawan-kawan. Oke, berikutnya ada banyak development di Bitmap ini sama seperti development di Bitcoin lainnya seperti Fractal Bitcoin, Cat20 dan sebagainya. Intinya sekarang ada banyak sekali development di Bitmap ini dan tidak berhenti kawan-kawan. Komunitas juga sangat solid sekali di Bitmap jikalau saya lihat. Cukup terpolarisasi untuk mendukung Bitmap semuanya kawan-kawan. Jadi ada banyak development di Bitmap ini, misalnya ada yang membuat OS di sini. Jujur saya kurang paham terkait integrasi ini sebetulnya, tapi intinya ya tampaknya ada banyak yang membangun di sini. Berikutnya ada block drops juga dari Track dan juga Tap jikalau Anda tahu. Intinya ini airdrop tetapi untuk holders dari Bitmap. Jadi jikalau Bitmap ini kan bukan suatu token ya kawan-kawan ya, ini melainkan suatu NFT tanda kutip terkait suatu kepemilikan tanah di Bitcoin. Nah, intinya seperti itu singkatnya. Nah, dengan adanya block drop ini, Anda dapat melakukan airdrop tapi untuk para holders dari Bitmap kawan-kawan. Dan sekarang hanya ada sekitar 44.000 holders di Bitmap. Ini sangat sedikit sekali kawan-kawan. Oke, berikutnya mungkin beta play terkuat dari Bitmap ini menurut saya masih adalah Tap dan juga Track ya, karena
Mereka melakukan indexing terkait bitmap, berikutnya ada juga yang namanya DMT, yang betul-betul mirip dengan bitmap ataupun bekerja sama dengan bitmap. Mereka juga miliknya Track ataupun Tab kawan-kawan ya. Berikutnya mungkin yang terakhir di sini ada isu juga terkait bitmap ini. Banyak yang memindahkan bitmap ke layer 2 yang bernama Merlin Chain jika Anda tahu. Dan intinya ini merupakan sedikit food untuk Merlin karena banyak yang bilang jangan pindahin ke Merlin ataupun ke layer 2 karena ada banyak manipulasi di sana untuk arbitrage dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat.